Bayangkan sebuah skenario yang menyesakkan dada. Anda telah berjuang menahan lapar yang menggigit dan dahaga yang membakar kerongkongan selama 30 hari penuh. Anda menolak setiap godaan makanan lezat di siang hari. Namun, saat hari perhitungan tiba, di mata Sang Pencipta, nilai perjuangan itu ternyata kosong, sia-sia. Tidak ada pahala yang tercatat, hanya rasa lapar yang tersisa. Ini bukan sekadar cerita horor, melainkan peringatan keras berdasarkan literatur agama bagi mereka yang memasuki bulan suci hanya dengan modal semangat, namun meremehkan satu hal fundamental, ilmu tentang aturan main. Mari kita bedah situasi ini dengan pendekatan akademis yang sederhana. Jika Ramadan adalah sebuah ujian akhir tahun yang menentukan kelulusan spiritual kita, apakah masuk akal jika kita memasuki ruang ujian tanpa pernah membuka buku pelajaran? Kita seringkali begitu teliti mempersiapkan presentasi kerja atau ujian kampus, memastikan setiap detail teknis dikuasai. Namun ironisnya, untuk ibadah yang menjadi rukun Islam dan pilar agama ini, kita seringkali hanya bermodal ikut-ikutan atau mengandalkan ingatan masa kecil yang mungkin sudah kabur. Tanpa bekal ilmu fikih yang memadai, ibadah kita ibarat mengerjakan soal ujian dengan jawaban yang asal-asalan. Masalah terbesar yang sering kita hadapi adalah jebakan rutinitas. Karena puasa datang setiap tahun, kita merasa sudah bisa dan paham. Kita menganggapnya sebagai ritual tahunan otomatis. Sahur, tahan lapar, buka puasa. Padahal, seiring bertambahnya usia, kompleksitas masalah kehidupan kita berubah. Kondisi fisik berubah, pekerjaan berubah, dan tantangan zaman pun berubah. Mengandalkan pemahaman fikih yang kita pelajari saat sekolah dasar untuk menghadapi puasa di usia dewasa adalah sebuah kecerobohan intelektual. Kita perlu menyegarkan kembali ingatan kita tentang syarat dan rukun yang valid. Dalam kajian Islam, fiqh adalah operating system atau tata cara operasional sebuah ibadah. Ia adalah batasan hukum yang membedakan antara adat kebiasaan dan ibadah yang sah. Menurut para ulama, niat baik saja tidak cukup untuk membuat sebuah amal diterima. Amal tersebut haruslah itba, atau mengikuti tuntunan yang benar. Jika prosedur fikihnya salah, misalnya salah dalam memahami waktu niat atau tidak mengerti hal-hal halus yang membatalkan, maka ibadah tersebut bisa menjadi tidak sah secara hukum syariat, meskipun pelakunya merasa khusyuk. Inilah urgensi mempelajari teknis hukum sebelum beramal. Ada sebuah peringatan yang sangat populer yang sering dikutip dalam kitab-kitab hadis. Berdasarkan riwayat yang valid, disebutkan, betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut selain rasa lapar dan dahaga. Kalimat ini bukan sekedar retorika, melainkan fakta lapangan. Ini terjadi ketika seseorang menahan makan dan minum, namun ia gagal memahami esensi hukum puasa itu sendiri, atau ia melanggar batasan-batasan syariat tanpa ia sadari karena kejahilannya, ketidaktahuannya terhadap ilmu agama. Mari kita ambil contoh kasus nyata tentang niat. Dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Nusantara, niat puasa wajib harus dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar, tabyid an-niyah. Banyak orang awam yang lupa berniat di malam hari, lalu baru berniat setelah azan subuh atau saat bangun kesiangan. Secara akademis fiqh, puasa hari itu bagi mereka tidak sah dan wajib diqodho, meskipun mereka menahan lapar seharian. Bayangkan, satu detail kecil tentang timing niat ini bisa menghapus validitas ibadah seharian penuh. Inilah bahayanya masuk gelanggang tanpa menguasai aturan main. Selain itu, tantangan zaman modern memunculkan pertanyaan-pertanyaan fikih yang tidak ada di masa lalu. Bagaimana hukum menggunakan obat tetes telinga? Bagaimana dengan inhaler bagi penderita asma?
Apakah suntikan vaksin atau infus membatalkan puasa? Tanpa murojaah atau mengkaji ulang fatwa-fatwa ulama kontemporer, kita bisa terjebak dalam dua kesalahan. Terlalu longgar sehingga melakukan hal yang membatalkan, atau terlalu ketat hingga menyiksa diri padahal agama memberikan keringanan. Ilmu menempatkan kita pada posisi yang tepat dan seimbang. Kita juga perlu meluruskan kesalahpahaman umum, seperti hadis yang sering disalahartikan bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Banyak yang menjadikan ini pembenaran untuk tidur seharian dan meninggalkan tanggung jawab duniawi maupun ukhrawi. Padahal, esensi puasa adalah pengendalian diri saat beraktivitas, bukan melarikan diri dari aktivitas melalui tidur. Secara akademis, meninggalkan sholat wajib karena tidur seharian justru bisa merusak pahala puasa itu sendiri hingga ke titik nadir. Ilmu fiqh mengajarkan prioritas, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang mubah. Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa sangat khusus. Puasa awam hanya menahan perut dan kemaluan. Namun, puasa yang berkualitas membutuhkan ilmu untuk menahan seluruh anggota tubuh, mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki dari dosa. Tanpa ilmu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, kita mungkin sukses menahan lapar, puasa perut, tapi gagal total dalam menahan lisan dari ghibah atau menahan mata dari maksiat. Akibatnya, seperti mengisi ember bocor, pahalanya habis terkuras sebelum sampai waktu berbuka. Bayangkan Anda diundang menghadap seorang raja, dan Anda diminta membawa hadiah terbaik. Anda membungkus sebuah kotak dengan kertas emas yang indah, pita yang mewah, namun isinya kosong. Kotak itu adalah tubuh Anda yang berpuasa. Pembungkusnya adalah lapar dan dahaga Anda. Tapi isinya, yakni keabsahan syarat, rukun, dan adab batinnya, tidak ada. Apakah raja akan berkenan menerima hadiah seperti itu? Begitulah perumpamaan ibadah tanpa ilmu. Kita sibuk memoles tampilan luar, namun lupa mengisi substansi di dalamnya dengan pemahaman syariat yang benar. Lalu, apa solusinya? Jawabannya ada pada satu kata, murojaah. Dalam tradisi pesantren dan akademisi Islam, murojaah berarti mengulang kembali pelajaran yang pernah didapat. Jangan gengsi untuk membuka kembali bab kitab puasa dalam buku-buku fikih praktis. Jangan merasa sudah pintar hanya karena sudah berpuasa puluhan tahun. Luangkan waktu khusus sebelum Ramadan tiba untuk duduk di majelis ilmu, menyimak kajian ustadz yang kompeten, atau membaca buku panduan fikih puasa yang terpercaya. Segarkan kembali memori kita tentang hukum-hukum Allah. Penting juga untuk selektif dalam mengambil sumber ilmu. Di era informasi ini, hindari belajar agama hanya dari potongan video pendek berdurasi 1 menit yang seringkali memotong konteks. Carilah penjelasan yang utuh dan sistematis. Rujuklah kepada para asatidz atau ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas dan pemahaman yang moderat. Ilmu agama adalah darah daging spiritual kita. Perhatikan dari mana kita mengambil asupannya. Pemahaman yang setengah-setengah seringkali lebih berbahaya daripada ketidaktahuan itu sendiri. Ada keindahan psikologis saat kita beribadah dengan ilmu. Namanya adalah yakin atau keyakinan. Saat Anda tahu persis bahwa wudhu Anda sah, sholat Anda memenuhi syarat, dan puasa Anda terjaga dari pembatal, hati menjadi tenang. Tidak ada was-was atau keraguan yang mengganggu. Ketenangan inilah yang melahirkan kehusyukan. Dengan ilmu, ibadah tidak lagi menjadi beban penggugur kewajiban, melainkan menjadi sarana koneksi yang intim dan meyakinkan dengan Sang Pencipta. Kita tahu apa yang kita lakukan, dan kita tahu untuk siapa kita melakukannya.
Maka, sebelum hilal terlihat, mari kita buat komitmen. Jadikan hari-hari ini sebagai periode pemanasan intelektual dan spiritual. Belilah satu buku fik puasa, atau cari satu seri kajian fik Ramadan yang lengkap di internet dan tonton sampai tuntas. Catat poin-poin pentingnya, diskusikan dengan keluarga atau pasangan. Jangan biarkan kita masuk ke bulan mulia ini dengan tangan kosong. Persiapan ilmu adalah bentuk penghormatan terbaik kita kepada tamu agung bernama Ramadan. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk tidak hanya bersemangat dalam beribadah, tetapi juga cerdas dalam beramal. Semoga setiap lapar dan dahaga yang kita rasakan nanti bernilai pahala yang berlipat ganda, dan kita dijauhkan dari sia-sia. Mari songsong Ramadan bukan hanya dengan niat yang kuat, tetapi juga dengan ilmu yang tepat. Selamat mempersiapkan diri, semoga Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik dalam hidup kita.